Selamat sore kawan pajak, bertemu lagi dengan kami penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kalideres. Perkenalkan terlebih dahulu ya, saya Rahma dan saya saat ini ditemani oleh penyuluh kami Haniatun Nasihah. Oke, dalam acara Bijaksana, Bincang Pajak Santai Penuh Makna. Oke kawan pajak, hari ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan SPT tahunan orang pribadi 2025 yang mungkin kawan pajak akan temui saat kawan pajak nanti lapor SPT tahunan. Langsung aja nih ya Bu Hani ya. Kira-kira untuk lapor SPT tahunan ini kan kawan pajak akan membutuhkan Cortex, akun Cortex. Pertanyaan yang sering banget saya dapatkan, Bu Hani, kira-kira akun DJP online dengan Cortex itu sama nggak sih? Sebenarnya nggak sama banget ya, tapi basicnya itu menggunakan data-data yang ada di akun DJP online Bapak Ibu sekalian. Seperti misalnya nomor HP, alamat email. Jadi seandainya alamat email dan nomor HP itu masih digunakan dan masih aktif dan bisa diakses di handphone Bapak Ibu sekalian, otomatis kita bisa melakukan aktivasi akun Cortex-nya. Oh oke. Berarti meskipun wajib pajak udah punya akun DJP online, nggak serta-merta langsung punya akun Cortex ya Bu Ani? Tidak, jadi harus melalui tahapan yang namanya aktivasi akun Cortex. Oke, Bu Hani maaf, tadi Bu Hani udah jelasin cara aktivasinya belum ya? Belum. Oke, boleh dijelaskan dulu untuk kawan pajak kita? Jadi sebelum kita melakukan pelaksanaan pelaporan ataupun aktivasi akun, kita ada tahapannya namanya klik dulu lupa password di akun Cortex. Tapi misalnya di klik lupa password kita menginput data NIK dan klik email, ternyata emailnya tidak terdata, berarti itu belum sinkron. Kita bisa melalui tahapan yang namanya aktivasi akun Cortex. Nah, dari klik aktivasi akun Cortex tersebut kita akan memasukkan NIK, untuk kemudian kita akan memverifikasi email dan nomor handphone yang sesuai dan yang bisa diakses oleh Bapak Ibu sekalian. Untuk kemudian langsung melanjutkan aktivasi akun dengan memverifikasi wajah. Oke, baik. Tapi berarti kalau misalnya sudah ada email ketika klik lupa sandi, itu artinya sudah terverifikasi, sudah ada akunnya ya Ibu? Iya, sudah terverifikasi. Oke. Kira-kira dari lupa kata sandi ini wajib pajak bisa pilih pengiriman ke email atau nomor telepon ya Ibu? Atau mana? Bisa dipilih sesuai dengan mana yang menurut Bapak Ibu paling mudah. Misalnya lagi terkendala masalah pulsa, bisa memilih dengan menggunakan email. Misalnya email masih lagi ada kendala jaringan ataupun apapun itu, bisa memilih dengan verifikasi melalui nomor telepon dengan syarat harus memiliki pulsa minimal Rp500 karena akan ada SMS notifikasi berbayar yang akan dikenakan biaya Rp500 per satu SMS. Gitu. Bisa memilih, intinya bisa memilih wajib pajak. Oke, berarti untuk nomor telepon ya kawan pajak jangan lupa untuk mengisi pulsa SMS terlebih dahulu. Jadi dibedakan terlebih dahulu untuk pulsa SMS dengan pulsa paket data ya Bu Hani. Oke. Lalu kalau misalnya ya Bu Hani, kawan pajak udah berhasil login, kira-kira kawan pajak nih misalnya suami istri, cara ngecek sudah gabung dengan suami gimana ya? Oh gitu. Kita pastikan data istri atau pasangan Anda sudah tergabung di data FTU. Ya, di dalam FTU itu kalau sudah tercantum nama ibu atau istri atau pasangannya, itu pastikan dalam kategori tanggungan. Dan ketika nama ibu sudah tercantum dalam kategori tanggungan, pastikan ibu atau pasangan atau istri tersebut mengajukan nonaktif atau pastikan statusnya adalah nonaktif. Jadi ketika nonaktif bukan berarti Bapak Ibu tidak punya NPWP. Ibu atau pasangan tersebut tetap memiliki NPWP tetapi tidak memiliki kewajiban untuk pelaporan SPT. Untuk keadaan nonaktif tadi, ibu itu otomatis pelaporan SPT-nya memilih bergabung dengan pasangannya atau dengan suaminya, begitu. Berarti kalau misalnya ada kawan pajak yang pekerjaannya menjadi direktur suatu perusahaan tapi mau gabung dengan suami, status NPWP-nya tadi nonaktif,
masih tetap bisa ya Bu Hani? Masih tetap bisa. Masih bisa tanda tangan dokumen perpajakan, bukti foto? Masih bisa. Oke. Yang membedakan hanya keadaan non-aktif tadi tidak memiliki kewajiban untuk pelaporan SPT. Oke. Karena memilih bergabung dengan suami. Oke, baik. Kalau punya anak Bu Hani? Kalau anak punya anak, sepanjang belum memiliki kewajiban ber-NPWP atau memiliki usia di bawah 18 tahun, segala penghasilannya masih bergabung dengan suami. Tapi jika sudah melewati 18 tahun dan sudah memiliki NPWP, untuk anak memiliki kewajiban perpajakannya tersendiri, tidak boleh lagi bergabung dengan ayah ibunya. Oke, berarti dipastikan juga untuk anaknya nanti statusnya juga tanggungan ya kawan pajak agar masuk ke SPT kawan pajak seperti itu. Lalu Bu Hani, misalnya nanti udah dicek nih kan pajak sudah melakukan pengecekan untuk apakah tadi sudah masuk sebagai tanggungan, anak-anaknya pun juga sudah dimasukkan sebagai tanggungan. Kira-kira Bu Hani bisa menjelaskan nggak garis besar lapor SPT tahunan orang pribadi 2025 ini bagaimana? Jadi begini, garis besarnya itu SPT tahunan orang pribadi ini kan ada beberapa macam ya. Apakah dia statusnya sebagai karyawan? Kan Mbak Rahma sendiri tahu ya kalau sebagai karyawan wajib memiliki yang namanya bukti potong. Nah, apakah si orang pribadi ini sebagai pengusaha? Kalau sebagai pengusaha dapat dipastikan wajib pajak ini memiliki peredaran bentuk. Baik. Apakah wajib pajak ini sebagai pekerjaan bebas yang profesi, misalnya kayak dokter ataupun pengacara. Nah, ini juga harus memiliki pencatatan. Nah, pencatatan atau pembukuan ini bisa dipilih ya sesuai dengan mana yang paling mudah menurut wajib pajak sekalian. Jadi ada jenis 3 kategori untuk wajib pajak orang pribadi. Pada secara garis besarnya ada jenis karyawan atau pekerjaan bebas atau usahawan. Kita bisa memilih dan menceklis lebih dari satu sumber. Misalnya seorang Tuan A memiliki penghasilan selaku dokter di rumah sakit. Nah, di rumah sakit umum memiliki bukti potong. Nah, Tuan A juga memiliki pekerjaan bebas, berupa praktek. Nah, prakteknya ini harus dibuat pencatatan atas penghasilan brutonya. Nah, untuk kategori yang seperti ini, penghasilannya memiliki lebih dari satu sumber. Nah, itu akan memiliki kesempatan ataupun peluang untuk memilih apakah menggunakan pencatatan ataukah menggunakan pembukuan. Tergantung pilihan Bapak Ibu sekalian gitu. Secara garis besarnya sih ada 3 jenis ya. Oke, baik. Lalu tadi Bu Hani sempat menyinggung pekerjaannya tadi kan dokter ya Bu Hani. Itu lebih masuk ke tenaga ahli ya berarti kan maksudnya ke pekerjaan bebas. Bisa nggak dokter ini pakai tarif umum, masuk ke lampiran kayak karyawan atau harus pakai normal ya Bu Hani? Ada 2 jenis. Jika dokter ini juga memiliki gaji tetap selaku dokter misalnya di rumah sakit umum nah, tetap sebagai pekerjaan. Baik. Dan jika dokter tersebut juga memiliki pekerjaan bebas selaku dokter praktek misalnya dia bekerja sama dengan klinik-klinik untuk menjadi dokter praktek di klinik tersebut, itu masuk ke kategori pekerjaan bebas yang harus dicatat berapa pendapatannya dan dia akan dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti tadi bisa pakai NPPN juga ya tergantung dengan kondisi wajib pajaknya. Tapi Bu Hani, kalau misalnya kawan pajak ini kerjanya cuma jadi agen asuransi, akuntan, lebih ke misalnya agen asuransi, konsultan seperti itu, tidak agen penjualan ini kayak iya bisa. Kalau itu bisa UMKM nggak ya Bu Hani? Itu lebih ke arah ke norma. Karena kalau UMKM itu kan lebih ke yang memiliki usaha sendiri ya, usaha sendiri dan dia berdikari secara sendiri. Kalau agent ini kan dia memiliki bukti potong dari beberapa sumber. Misalnya dia selain dari kita nyebutin baik agent asuransi di perusahaan A dan di perusahaan B misalnya, dia memiliki beberapa bukti potong dari 2 perusahaan. Itu lebih ke arah NPPN. Kayaknya kalau tidak salah ya kawan pajak, nanti kawan pajak juga bisa cek di PP 55 itu juga di state bahwa tadi tenaga ahli, agen asuransi seperti itu tidak bisa menggunakan yang tarif final UMKM. Jadi mau tidak mau tetap harus
harus menggunakan antara NPPN atau pembukuan. Seperti itu. Kalau NPPN sendiri harus dilaporkannya maksimal kapan ya Bu? Kalau ketentuannya itu 31 Desember 2025 kemarin kalau untuk tahun pajak 2025. Kalau untuk tahun pajak 2026 ini maksimalnya adalah pas pelaporan SPT atau pada saat 31 Maret 2026 untuk pengajuan permohonannya. Ya. Untuk pelaksanaannya tetap harus dicatat sampai dengan 31 Desember 2026. Harus diajukan tiap tahun nggak? Iya, dia harus diajukan berkala setiap setahun sekali sesuai dengan keadaan perekonomian Bapak Ibu sekalian sepanjang masih melakukan kegiatan usaha. Oh, berarti kalau kawan pajak udah mengajukan pemberitahuan NPPN di tahun 2025 enggak serta-merta langsung sampai seterusnya pemberitahuan NPPN ya? Enggak, itu periodik ya. Periodik per setahun sekali. Tidak bisa sekali aja dianggap segala-galanya langsung. Jadi dia harus diajukan per setahun sekali dan maksimalnya itu 31 Maret 2000 tergantung tahunnya. Baik. Nah, ya. Berarti jangan lupa ya kawan pajak, apabila memang kawan pajak menggunakan norma, jangan lupa untuk mengajukan pemberitahuan NPPN per tahun. Untuk batas waktu pengajuannya tanggal 31 Maret dan betul tahun yang bersangkutan, dan kebetulan juga di tahun 2025 kemarin ada perpanjangan waktu penyampaian norma ke NPPN sampai 31 Desember. Misalnya memang kawan pajak sudah melakukan pemberitahuan, maka untuk laporan SPT-nya nanti kawan pajak bisa menggunakan norma seperti itu. Lalu Bu Hani, saya mau tanya, kira-kira apa sih bedanya bukti potong A1 dengan bukti potong A2? Oh iya, bagi karyawan, para karyawan ini akan mendapatkan bukti potong BPA1, artinya bukti potong untuk A1 bagi pegawai yang swasta, bagi pegawai-pegawai atau karyawan yang mendapatkan penghasilan dari perusahaan swasta. Nah, untuk BPA2 itu bukti potong yang didapatkan oleh para pegawai PNS atau ABRI atau kepolisian. Dan untuk mereka mendapatkan BPA1 untuk periode Januari sampai dengan Desember ya. Jadi kalau A1 untuk karyawan swasta, BPA2 untuk karyawan pegawai negeri, PNS, ABRI atau Polri. Dan itu juga periodenya dari Januari sampai dengan Desember. Baik. Itu masuk kemana ya Bu di SPT tahunannya nanti? Nanti di posisinya L1. Di L1 di bukti potong yang penghasilan sebelah bawah, paling bawah. Berarti nanti untuk yang bukti potong A1 atau A2 nanti akan masuk ke lampiran 1 di huruf B, nanti akan kawan pajak jumpai untuk pengisian penghasilannya. Sedangkan di huruf E nanti kawan pajak akan mengisikan terkait dengan PPh rutannya, jadi kredit pajaknya. Satu lagi tambahannya. Kawan pajak jangan lupa begitu create SPT tahunan, jangan lupa klik posting. Kalau lupa klik posting, nanti nggak akan terpopulate apapun data-data yang tahun lalu. Data yang tahun lalu antara lain yaitu data harta, data utang, dan data-data bukti potong yang sudah diterbitkan oleh para pemberi kerja dari Bapak Ibu sekalian gitu. Berarti memang step pertama untuk pembuatan SPT tahunan itu harus posting dulu ya Bu. Karena nanti kalau sudah diisi-isi Bapak Ibu lupa, nanti hilang lagi. Baik. Berarti tahapan pertama begitu selesai create SPT, posting dulu. Baik. Tadi posting untuk memunculkan data harta, utang, serta bukti potong yang kawan pajak terima seperti itu. Tapi kalau nggak salah, harta yang ditarik dari sistem itu kan data harta yang dilaporkan di DJP Online 2024. Bedanya harta yang di DJP Online dan di Cortex itu kan ada perbedaan yang terperinci ya Bu? Iya betul. Kira-kira gimana ya itu nanti? Betul. Jadi gini, dalam harta yang ada di DJP Online kan hanya garis besarnya saja ya. Kemudian kita harus melengkapi di tahun pajak 2025 ini di akun Cortexnya. Contoh, untuk data rekening. Data rekening di akun Cortex itu lebih detail. Kita harus lengkapi data-data tersebut seperti nama banknya, nomor rekeningnya, atas nama siapa, dan saldo akhir 31 Desember berapa. Demikian juga untuk rumah. Rumah kan zaman dulu nggak sedetail itu minta nomor SHM ya. Betul. Nah, sekarang harus disentuhkan nomor SHM, alamat, dan kemudian juga nilai pembelian dan nilai saat ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada kendala ketika
mencantumkan harga real time saat ini ya. Dan kita bisa beracuan untuk data-data rumah ataupun bangunan ataupun properti lainnya, kita bisa ambil acuannya dari data SPPT PBB. Nah gitu. Untuk garis besarnya ya lebih ke ini sih, lebih relatif lah angka-angkanya itu tergantung dengan keadaan harga pasar Bapak Ibu sekalian yang diyakini berapa. Oke, seperti itu. Lalu Bu Hani, misalnya nanti sudah isi data-data harta, lalu penghasilan, ada kredit pajaknya juga dari bukti potong yang diterima. Lalu tiba-tiba ternyata status SPT-nya kurang bayar, cara kita bayarnya kan harusnya dulu kan pakai kode billing ya. Iya. Sekarang gimana ya? Oh jadi SPT 2025 ini di akun Cortex billing itu otomatis tersedia di dalam menu SPT-nya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu repot untuk mencari-cari di mana menu billingnya. Ketika sudah selesai pembuatan dan pengisian SPT Cortex, nanti ketika kita sudah klik simpan, ada menu tersedia yaitu klik bayar dan lapor. Ketika kita klik bayar dan lapor, otomatis akan terbentuk kode ID billing sesuai dengan data kurang bayar yang di SPT tersebut. Nah begitu kode ID billing sudah terbentuk, kan dia expirednya 14 hari ya, 14 hari kalender. Nah begitu dibayar, otomatis SPT terlaporkan tanpa harus kita menginput NTPN yang sudah kita bayar tadi. Berarti nggak kayak dulu ya. Kalau dulu kan kita kan harus bikin kode billing dulu atau bisa diunduh, di-create seperti itu, lalu dibayar, inputkan NTPN, baru kita laporkan. Berarti karena saat ini sudah melekat di SPT, selama kita tadi sudah bayarkan kode billingnya langsung terlapor. Jadi tahapan yang lama seperti DDJPO tahapan menginput kode NTPN itu sudah tidak ada lagi. Sebenarnya lebih simpel ya Bu ternyata. Lebih simpel. Mungkin tapi karena baru pertama kali jadi mungkin agak bingung terlebih dahulu. Cuman maklum sistem baru ya kan. Baik. Lalu Bu Hani tadi kan kalau misalnya SPT-nya sudah berstatus tahu tadi statusnya sudah KB, itu kan harusnya klik bayar dan lapor. Itu kan harus masukkan paspres ya namanya. Kira-kira kalau misalnya kawan pajak lupa atau paspresnya masih belum ada, caranya gimana ya? Bisa langsung masuk lagi ke menu portal saya untuk melakukan pengajuan kode otorisasi ulang. Nah, dengan menginput KODJP, syaratnya sama seperti password ya, terdiri dari 8 karakter, mengandung huruf besar, mengandung huruf kecil, mengandung angka dan mengandung simbol. Simbol yang diperkenankan untuk paspres itu hashtag dan bintang. Lebih yang paling aman ya? Yang paling aman dan paling proper dan yang memang di approve sama sistem. Dan semakin sulit semakin aman ya Bu? Iya benar. Baik. Lalu Bu Hani, aku lupa nih, tadi kan Bu Hani sempat menyinggung istrinya tadi kan gabung dengan suami. Betul. Itu kan berarti dia nggak wajib lapor SPT lagi. Cara lapornya SPT suami istri yang gabung itu gimana ya? Nanti dimasukkan di mana? Jangan langsung serta-merta begitu, Mbak Ana. Jadi pastikan dulu bahwa status NPWP-nya pasangan tadi, istri tadi sudah nonaktif. Untuk melihatnya kita bisa lihat di profil. Di profilnya istri atau di profilnya suami, lihat pasangannya. Jika statusnya memang nonaktif, berarti istri memilih bergabung untuk lapor SPT-nya dengan suami. Jika masih belum nonaktif, ibu bisa ajukan dulu nonaktifnya untuk kemudian baru lapor SPT suaminya, gabung penghasilannya dengan suami. Dipastikan dulu nonaktifnya. Kalau misalnya si istri tadi kerja di satu pemberi kerja atau di PTA misalnya, suami kerjanya di PTB, nanti masuk di L1 semua atau di mana? Untuk pertama kali kita posting akan tertarik semua data. Semua data di situ adalah semua bukti potong istri, semua bukti potong suami, akan kumpul semua di situ di L1. Nah, untuk memilahnya kita harus keluarkan dulu data-data L1-nya istri untuk kemudian dimasukkan ke L2 sebagai penghasilan yang bersifat final. Nah, itu. Jadi, penghasilan istri tidak akan terhitung sebagai penghasilan yang progresif. Jadi, yang penghasilan progresif hanya semata-mata
penghasilan suami. Jadi untuk istri dengan kategori 1 pemberi kerja, penghasilannya semuanya dimasukin ke L2 ya Bapak Ibu sekalian ya. Tidak boleh dimasukin lagi ke L1 karena kalau ke L1 otomatis nanti penghasilannya akan terhitung lagi. Ketika terhitung lagi, jadi nanti tadi progresifnya muncul menjadi naik satu tarif ya. Otomatis nanti PPh-nya bertambah sehingga status SPT-nya jadi kurang bayar. Sementara kan ini gimana, kenapa kurang bayar? Kan saya udah dipotong sama kantor. Terus kata suami juga, saya juga kan udah dipotong, kenapa harus ada PPh lagi kan gitu kan. Kebanyakan Bapak bertanya seperti itu karena lupa untuk mengeluarkan penghasilan istri masuk ke L2 sebagai penghasilan yang bersifat final gitu ya Bapak Ibu. Untuk pastikan itu kita harus teliti lagi yang mana yang penghasilan istri, yang mana yang penghasilan suami supaya bisa dikeluarkan. Oke, baik. Berarti untuk istri yang bekerjanya cuma dari satu pemberi kerja, nanti jangan lupa untuk kawan pajak pindahkan bukti potongnya dari L1 ke L2, yaitu di bagian penghasilan yang bersifat final. Tapi perlu dicatat ya kawan pajak untuk membuka atau biar L2-nya ini muncul, kawan pajak jangan lupa untuk memilih untuk memilih ya tidak. Tapi kira-kira harus nggak sih Bu ya tidaknya ini tuh dipilih? Oh harus. Kenapa? Karena kalau ya tidak yang final di induk tadi, tidak di SPT induk kan ada pilihan apakah mendapatkan penghasilan bersifat final. Kita tidak klik iya, maka form L2-nya tidak akan muncul. Jadi harus diklik ya, harus diklik. Berarti memang paling aman kawan pajak itu di bagian itu isi dulu ya tidak sampai bawah ya Bu Hani. Oke, Bu Hani untuk kalau yang di induk itu kan kayaknya ada bagian PTKP. Betul. Misalnya ya Bu Hani, aku baru nikah di pertengahan tahun 2025. Kira-kira nanti PTKP suamiku jadi K0 nggak ya di tahun untuk pelaporan 2025-nya? Belum, masih TK. Kenapa? Karena periode awal atau periode per 1 Januari 2025 itulah yang untuk menentukan PTKP. Status PTKP misalnya baru menikah di Juni, ya, baru menikah di Juni. PTKP itu menentukan itu kan per 1 Januari 2025. Jadi per 1 Januari 2025 pasangan ibu kan masih TK 0. Maka SPT-nya tetap harus mencantumkan TK 0. Kenapa? Karena penghasilan ibu sebagai pasangan akan dimasukkan sebagai penghasilan yang bersifat final. Jadi tidak akan juga terkalkulasi sebagai PTKP. Gitu. Berarti meskipun kawan pajak ada yang menikah di pertengahan tahun, tapi karena PTKP dihitungnya per tanggal 1 Januari atau juga anak. Misalnya anaknya lahir 2 Januari, tetap aja 1 Januari hitungannya. Baik. Tidak bisa diakui sebagai PTKP tanggungan di tahun ini, tapi ke tahun berikutnya. Baik. Oke, lalu kira-kira kan pajak sampai di pengisian harta itu kan kayak ada tabungan, piutang, investasi, harta bergerak, harta lainnya dan harta tidak bergerak. Kalau misalnya kawan pajak pengen itu wajib diisi nggak atau bisa dikosongin? Harus diisi dengan angka yang real time per kondisi 31 Desember 2025. Nggak bisa dikosongin aja, nggak bisa harus diisi. Dan itu juga harus ikut ketentuan ya. Template-nya kan harus mengisi data harga real time saat ini, tetap harus diinput. Baik. Kalau misalnya aku cuma punya motor gimana? Tetap harus diinput. Mobil juga? Iya. Dan yang paling kesulitan mungkin kawan pajak masalah harga saat ini ya. Harga saat ini kan kita bisa lihat kita kan banyak nih ya kira-kira website yang website yang untuk menjual berapa, kita nggak boleh nyebut merek ya. Nah pokoknya kita bisa carilah website yang menjual barang second atas, misalnya saya punya mobil zaman jadul lah misalnya ya. Honda Jazz tahun 2015, maksudnya kita bisa cari 2015 kita dulu belinya misalnya cuma 2,5. Yang harga real time saat ini taruhlah cuma ketemu harganya 110. Nah harga saat ini yang kita taruh gitu. Lalu misalnya Bu Hani, kawan pajak orang tua kawan pajak ini kaya raya, punya 10 rumah dan 2-nya ini dihibahkan ke anaknya atau kawan pajak sendiri. Kira-kira harus dimasukkan juga misalnya tadi dihibahkannya di tahun
2025. Kira-kira harus dimasukkan di SPT si anak juga nggak? Tunggu, 2025 posisinya per 1 Januari sudah punya NPWP sendiri anaknya, sudah bukan tanggungan. Oh, itu masih harus masuk ke hartanya ayahnya dulu, harta orang tua. Karena memang sudah dibalik nama, bukan ke anak aja. Tunggu, dia posisi hibahnya tanggal berapa? Di tahun lalu, iya. Seharusnya sih harusnya masuk 31 Desember harus anaknya. Berarti harus ke jadi adiknya gini, ya. pastikan dulu secara legal hukum Oke. harta tadi sudah atas nama anak. Oke. Kalau sudah atas nama anak, dikeluarkan dari harta yang orang tua, masukkan ke SPT-nya anak. Oke. Atas rumah yang 2 biji tadi. Oke, sebagai harta hibah dari Iya. orang tua, serta kawan pajak jangan lupa untuk memasukkan juga di bagian penghasilan yang bukan objek pajak Iya. sebagai hibah. Iya, betul. Oke. Dianggap sebagai penghasilan yang bukan sebagai objek. Oke, baik. Begitu juga warisan juga. Iya, betul. Oke, warisan, hibah seperti itu. Iya. Oke, berarti dividen. Dividen itu juga kayak gitu kan Mbak Adi, sesuai Iya. dengan PMK 18. Dividen kan saat ini yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri ini kan tidak dikenai PPh. Iya, karena sudah dipotong final. Tidak dikenai PPh ya seperti Iya. itu. Nah, apabila memang tadi dilakukan investasi di NKRI, tapi misalnya kawan pajak dapat dividen, tapi tidak mau menginvestasikan di dalam negeri atau di wilayah NKRI, maka nanti kawan pajak memiliki kewajiban untuk melakukan penyetoran sendiri PPh finalnya melalui bukti potong penyetoran sendiri, lalu dilaporkan di SPT Unifikasi. Betul. Serta jangan lupa juga kawan pajak misalnya tadi kawan pajak dapat dividen lalu memilih untuk menginvestasikan ke NKRI, maka nanti dimasukkan ke SPT tahunannya yang bukan objek pajaknya juga. Tapi misalnya kawan pajak mendapatkan dividen tapi nggak mau untuk investasi di NKRI, maka tadi kan kawan pajak akan melakukan penyetoran PPh finalnya tersendiri. Maka jangan lupa juga untuk diinputkan di lampiran 2 di SPT-nya. Begitu. Lalu kira-kira Bu Hani pengen ngasih tahu wajib pajak apa yang masih banyak perbincangannya? Yang paling sering itu masalah harta yang ada di ini ya, harta yang ada di L1. Nah, harta itu kebanyakan ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Di komen komentar. Sebentar ya, ada pertanyaan. Oh, dijelaskan terlebih dahulu saja tidak apa-apa Bu Hani. Oh, iya, jadi harta yang ada di L1 itu kebanyakan mereka menanyakan gimana nilainya saat ini. Nah, untuk harta yang ada di bidang properti atau perumahan ataupun aset tidak bergerak, kita bisa menjadi patokannya adalah angka NJOP. Untuk harta yang bersifat harta bergerak, kita bisa tanya di web atau harga saat ini kita bisa lihat di, maaf ya kita sebut aja OLX ya. Nah, untuk harta yang bersifat perhiasan atau emas atau logam mulia, kita bisa cek harga di Antam pas periode 31 Desember 2025. Untuk harta yang bersifat kayak misalnya pooling atau asuransi unit link, kita bisa lihat di data rekening koran saat itu. Gitu. Oke, baik. Lalu Bu Hani tadi ada pertanyaan kalau misalnya lapornya ini pisah harta dengan suami. Kawan pajak, misalnya memang kawan pajak memilih pisah harta dengan suami, maka nanti pelaporannya jangan lupa untuk memilih di bagian identitas itu kan ada untuk pemilihan PHNT-nya, lalu NIK suami. Lalu ketika kawan pajak memilih bahwa mendeklarasikan kawan pajak PH atau MT, pisah harta atau memilih terpisah, maka nanti akan muncul lampiran L4. Lampiran L4 ini nantinya akan ada isiannya seperti penghasilan bruto milik suami, penghasilan bruto milik istri, netonya masing-masing, serta PTKP-nya. Bedanya dengan yang digabung, misalnya istri dari satu pemberi kerja kan langsung masuk di lampiran 2 ya Bu Hani. Tapi kalau untuk yang pisah harta mau tidak mau harus mengisi lampiran 4. Iya. Kemudian untuk PTKP-nya kenapa di induknya ini tidak bisa diklik? Dikarenakan PTKP nanti kawan pajak akan memilihnya di bagian L4. Iya, Betul benar. seperti Iya, itu. benar.
Dan mungkin ada plus minusnya ya kawan pajak. Misalnya kawan pajak ini merupakan pegawai tetap di suatu perusahaan tapi milihnya pisah harta dengan suami atau memilih terpisah dengan suami. Mungkin ada plus minusnya kalau istri dari satu pemberi kerja sih, karena masuk ke lampiran final tidak akan mengganggu untuk perhitungan di bagian induk suami. Cuma nanti kalau misalnya memang memilihnya pisah harta atau memilih terpisah, ada potensi untuk kurang bayar. Kenapa? Dikarenakan adanya perbedaan tarif. Seperti itu, adanya perbedaan lapisan tarif setelah dihitung di lampiran 4-nya. Benar. Begitu. Lalu Terus PTKP-nya juga karena udah terdouble, nanti dia akan menghitung ulang. Oke, baik. Bu Hani, kalau misalnya kawan pajak ada yang bekerja sebagai pegawai tetap di 2 perusahaan, ada potensi kurang bayarnya juga nggak? Oh jelas, pasti. Kenapa? Karena PTKP-nya sudah terhitung di perusahaan yang A. Misalnya Bapak Tuan ABC bekerja di perusahaan A dan di perusahaan B. Nah, di perusahaan A sudah diperhitungkan PTKP. Kemudian di perusahaan B diperhitungkan lagi PTKP. Setelah digabungkan, ada potensi pasti kurang bayar. Pertama tarif atas PTKP-nya double. Kedua, tarif progresifnya. Tarif progresifnya bisa jadi sudah melewati layer-layer selanjutnya. Sehingga berpotensi sangat untuk terjadinya kurang bayar. Berarti kawan pajak sudah tahu ya kalau misalnya memang kawan pajak punya banyak penghasilan dan itu karyawan tetap ya, satu sumber. Iya, BP-nya BP A1, bukti potong A1, tapi ada 2 atau 3. Kenapa menjadi kurang bayar? Itu dikarenakan tadi di bagian dari 3 bukti potong kawan pajak sudah mengklaim untuk masing-masing PTKP, sedangkan di SPT tahunan hanya bisa mengklaimnya 1 PTKP. Lalu ketika penghasilannya dijumlahkan, ada kemungkinan bahwa tadi yang penghasilan kena pajaknya sudah melebihi lapisan tarif berikutnya. Lapisan yang berikutnya. Lalu misalnya memang nanti kawan pajak resign, jangan lupa juga untuk menginformasikan kepada pemberi kerja berikutnya bahwa tadi kawan pajak sebelumnya bekerja di perusahaan A. Lalu kawan pajak bawa untuk bukti potong A1 dari kantor atau perusahaan berikutnya sebelumnya ke perusahaan berikutnya agar dijumlahkan dengan bagian pajaknya agar nantinya kawan pajak misalnya betul, dan nanti di SPT tahunannya jadi nil gitu. Ada lagi bukan yang pengen mau disampaikan? Saya cuma mengingatkan ya untuk semua kawan pajak sekalian, Bapak Ibu jangan lupa untuk lapor SPT tepat waktu. Mengingat dan menimbang batas waktu kita kan 31 Maret 2026. Betul. Ada apa terjadi? Gimana tuh? Ikan cepat ikan gabus, makin cepat makin bagus. Baik. Semakin cepat Bapak Ibu sekalian melaporkan SPT makin bagus. Baik. Untuk menghindari terjadinya denda. Baik. Misalnya kawan pajak bingung atau kesulitan dalam pengisian SPT tahunannya, kawan pajak bisa datang ke kantor pajak terdekat. Mengingat sekarang kan sudah borderless ya Bu. Benar. Jadi kawan pajak nggak perlu batasan. betul, kawan pajak nggak perlu takut untuk datang ke kantor pajak terdekat, tidak perlu yang terdaftar karena nanti tetap akan dilayani oleh petugas satgas di KPP terdekatnya ya. Gitu. Mungkin hanya ini saja juga yang dapat kita sampaikan ya pada keterbatasan waktu. Nanti sampai jumpa lagi kawan pajak di bijaksana berikutnya. Kira-kira kapan lagi Bu? Nggak tahu ya. Mungkin nanti